Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, harga minyak dunia mulai memanas seiring dengan meluasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pergerakan harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate maupun Brent pun mulai menunjukkan tren kenaikan. Konflik geopolitik berkepanjangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ditambah dengan meluasnya eskalasi di kawasan Timur Tengah yang dipicu perang Palestina dan Israel telah memanaskan harga minyak di pasaran dunia. Hal ini disebabkan aksi militan Houthi yang telah melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal yang melewati Laut Merah, terutama kapal yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Kondisi ini pun membuat sejumlah perusahaan pelayaran internasional memilih untuk menghentikan operasional pengiriman barang atau logistik yang melewati Laut Merah termasuk untuk angkutan komoditas minyak mentah. Sedangkan sebagian lainnya memilih untuk mengganti rute pelayaran melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Meski demikian, ada konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan, yaitu jarak tempuh yang semakin jauh dan waktu tempuh yang bertambah lama, sehingga membuat biaya perjalanan kapal membengkak. Akibatnya harga minyak mentah di pasar internasional pun ikut memanas. Bahkan pergerakan harga minyak mentah disebutkan kembali menuju kenaikan mingguan terbesar sejak bulan Oktober 2023. Data Investing mencatat harga mingguan minyak jenis WTI pada 28 Januari 2024 berada di level 77,08 dolar Amerika per barel. Sedangkan minyak jenis Brent 81,73 dolar Amerika per barel. Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia juga didorong oleh berkurangnya stok minyak mentah di Amerika Serikat dan adanya potensi tambahan permintaan dari kebijakan tambahan stimulus dari pemerintah China sebagai importir minyak mentah utama. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan harga mingguan untuk minyak WTI. Seperti apa pergerakannya secara mingguan, kita lihat dari tanggal 31 Desember 2023 berada di posisi 73,81 dolar Amerika per barrel, ini untuk West Texas Intermediate. Kemudian 7 Januari, satu pekan berikutnya 72,68 dolar, kemudian di 14 Januari 2024 naik lagi menjadi 73,25 dolar Amerika per barrel, sementara di tanggal 21 melonjak sampai dengan 78,01 dolar Amerika per barrel, dan di 28 Januari lalu menjadi 77,08 dolar Amerika per barrel. Itu harga minyak WTI. Berikutnya kita lihat untuk jenis Brent. Per 28 Januari 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kita lihat pergerakannya dalam pergerakan weekly ya atau dalam satu pekan. 31 Desember 78,76 dolar, kemudian 7 Januari 78,29 dolar Amerika per barrel, kemudian 14 Januari 78,56 dolar Amerika, kemudian melonjak lagi di tanggal 21 Januari tidak jauh berbeda dengan WTI, kenaikannya menjadi 83,55 dolar Amerika per barrel, dan di tanggal 28 Januari 2024 menjadi 81,73 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya kita lihat dari sisi asumsi ekonomi makro yang dipatok oleh pemerintah dalam APBN 2024. Pertumbuhan ekonomi kita RAPBN-nya 5,2%, kemudian kesepakatan sama 5,2%, kemudian laju inflasi 2,8, tidak jauh berbeda begitu dengan hasil kesepakatan. Nilai tukar rupiahnya di 15 ribuan, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, kemudian kita lihat harga minyak mentah Indonesia ini ICP 80 dalam RAPBN 2024, tapi kesepakatan ditetapkan 82 dolar Amerika per barrel di tahun 2024. Lifting minyak bumi kita menjadi 635 ribu barrel per hari, sementara lifting gas bumi 1033 ribu barrel setara minyak per hari.
Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Indonesia bersama dengan Finlandia sepakat terus menjalin kolaborasi dalam sektor energi bersih. Langkah ini guna mempercepat Net Zero Emission atau NZE dalam memitigasi perubahan iklim global. Melalui pertemuan Indonesia-Finlandia Smart Energy Working Group Day yang dilakukan secara terbatas, kedua negara memastikan mempererat hubungan kerjasama bilateral khususnya di sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebutkan melalui keahlian dan teknologi canggih dari Finlandia di sektor energi bersih dapat mempercepat target net zero emission di Indonesia serta mewujudkan tujuan bersama untuk mitigasi perubahan iklim global. Ya, di samping itu Arifin menambahkan saat ini pemerintah juga tengah mengembangkan konsep bangunan ramah lingkungan dengan menyusun peta jalan bangunan ramah lingkungan yang akan menjadi pedoman di masa depan. Between Indonesia and Finland, we recognize Finland as a country, their rich source of knowledge, technology. So our country, we are rich of population and also resources, natural resources. So this kind of combination, will be fruitful to strengthen the relation between Indonesia and Finland. Ya, sementara itu Kementerian SDM akan berkirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kenaikan pajak bahan bakar yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dari 5% menjadi 10%. Kementerian menilai kebijakan ini akan menimbulkan sejumlah permasalahan di masyarakat. Terlebih pihaknya tidak diajak berkomunikasi. Kementerian SDM memastikan akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan hingga Kementerian Dalam Negeri usai Pemprov DKI Jakarta menaikkan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 5% menjadi 10%. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Tutuka Aryaji menilai dengan adanya kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini akan menimbulkan sejumlah permasalahan di tengah masyarakat. Mulai dari permasalahan teknis hingga permasalahan hukum. Tutuka meminta aturan ini untuk dikaji ulang, terlebih Kementerian SDM tidak dilibatkan dalam kebijakan ini. Kami tidak secara resmi kami tidak pernah berkomunikasi diskusi tentang hal tersebut. Itu saja. Berarti sekarang akhirnya gimana Pak? Tapi akhirnya kami mengambil sikap untuk mengirimkan surat kepada Kemendagri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu. Karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM. Jadi yang bisa kami lakukan adalah memberikan surat resmi kepada Kementerian Kemendagri dan mungkin juga kita berikan untuk pada benda-benda ya dan Kementerian Keuangan. Untuk implementasinya ditunda gitu Pak? Kita nggak sampai ditunda karena itu bukan wewenang kami. Tapi kami menunggu permasalahan yang ada itu banyak. Mohon itu dikonsider. Apa yang dikonsider Pak? Yang di surat itu? Ya pelaksanaan ini. Pelaksanaannya harus diperhatikan betul karena akan menimbulkan dampak di masyarakat yang kami sudah lihat. Baik. Itu kurang lebih. Ini Pak, kapan suratnya dikirim Pak? Saya sedang drafting hari ini. Mudah-mudahan saya bisa keluar nanti. Targetnya mungkin dikirimnya kapan? Targetnya dikirim hari ini. Targetnya. Oke. Itu Pak, mungkin satu poin lagi Pak. Ada rekomendasi untuk minta ditunda atau semacamnya nggak Pak? Karena kalau rekomendasi tunda atau tidak itu kami tidak sampai ke sana. Tapi kami memberitakan bahwa itu dampaknya besar. Sampai ke sana, bahwa itu harus dikonsider, harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Salah satu dampaknya Pak, yang besar itu yang di harga atau? Kan ada di teknis, ada masalah. Okay. Teknis ada masalah kepada yang berniaga. Di sosial, karena belum ada sosialisasi pasti ada kan masalah. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan pembahasan terkait dengan harga minyak dunia yang terbakar konflik di kawasan Timur Tengah. Kami segera kembali. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, harga minyak dunia ini sudah terbakar dengan konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Laut Merah. Kita sudah tersambung bersama dengan Mas Dimas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat pagi, Mas Dimas. Selamat pagi menjelang siang Mas Prasetyo. Apa kabarnya nih? Terima kasih banyak. Kabar baik juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai pergerakan harga minyak mentah dunia. Review dari Anda terkait dengan perkembangan harga minyak dunia di pasar internasional seperti saat ini bagaimana sih? Apakah trennya memang sedang
menaik begitu atau bagaimana? Iya, kami dari Energy Watch menilai ini pergerakan harga minyak dunia ya, memang masih dalam ruang lingkup stabil. Tapi kita lihat dari Januari hingga sekarang di awal Januari itu kenaikannya lebih dari 8% ya. Ini banyak juga ya, disebabkan oleh dari masalah logistik. Apalagi kita tahu bagaimana kondisi di Laut Merah saat ini, jadi mengharuskan banyak kapal-kapal harus memutar balik ya dengan jalur yang jauh lebih lama. Di situ akhirnya menyebabkan ketersediaan pasokan yang juga terbatas. Ini apalagi kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi geopolitik yang ada di Timur Tengah, mudah-mudahan ya jangan sampai akhirnya Iran turun tangan langsung ya, direct involvement di sana itu dipastikan harga minyak juga akan sangat terdampak karena memang saat ini situasinya kita lihat sudah cukup memanas, Mas Prasetyo. Tapi seberapa kuat sih kalau kita lihat dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah begitu ya, Palestina dengan Israel, kemudian negara Yaman begitu turun tangan begitu, karena di situ ada kita tahu militan Houthi juga ya yang cukup aktif begitu menyerang kapal-kapal yang melewati perairan di Laut Merah. Nah ini apakah akan memanas begitu untuk beberapa waktu ke depan untuk harga minyaknya sendiri begitu di pasar internasional? Iya, kita melihat sebenarnya masih cukup stabil ya. Tadi dengan situasi yang ada, meskipun memang ada sentimen dari market karena geopolitikal, akhirnya harga minyak ada koreksi naik sedikit dan ini angkanya bahkan di atas 8%. Tapi yang kita harapkan tadi, jangan sampai memang kondisi ini jadi lebih buruk dan keterlibatan Iran ini juga jadi faktor yang penting ya dalam kenaikan harga minyak yang saat ini. Karena kita tahu juga ini masih belum direct involvement aja, bagaimana jalur distribusi di Laut Merah yang memang kita tahu itu merupakan shortcut dibatasi oleh kelompok Houthi. Ini jadi mereka harus mengharuskan memutar sampai ke Afrika. Ini yang akhirnya jadi pasokan juga jadi terbatas. Selain minyak, di sini juga banyak komunitas-komunitas lain yang juga terdampak di situ, Mas Prasetyo. Nah kalau kita lihat berarti yang krusial dari sisi produksinya atau justru pendistribusiannya atau logistik kalau kita bicara mengenai harga minyak mentah dunia begitu di pasar internasional. Iya, kita saat ini ada melihat beberapa hal ya. Rusia masih ada sanction dari negara-negara barat, itu penyebabnya. Lalu konflik di Timur Tengah, ini terkait jalur distribusi yang terganggu. Lalu disrupsi supply, juga ini akibat memanasnya konflik yang ada di Timur Tengah, juga menjadi sentimen tersendiri untuk market minyak dunia, seperti itu Mas Prasetyo. Baik, langkah apa juga yang perlu disikapi oleh Indonesia begitu? Kita tahu juga sudah menjadi net importer begitu ya untuk harga minyak dunia begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Dimas dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dimas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ini menarik kalau kita cermati dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang juga kaitannya dengan posisi Indonesia yang sudah menjadi negara net importer dari minyak begitu. Nah, Mas Dimas, lantas bagaimana dengan posisi Indonesia? Sejauh mana dampak dari pergerakan harga minyak mentah dunia tadi? Kalau tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya bahwa pergerakan harga WTI maupun Brent secara weekly ini sudah mulai menunjukkan tren kenaikan begitu. Ada Brent sudah di atas $80 Amerika per barrel, sementara yang untuk WTI-nya di $78 Amerika per barrel, Mas Dimas. Iya, kalau melihat angka sekarang sih masih cukup aman ya. Iya. Dengan rancangan APBN pemerintah Indonesia di ICP 82 US dollar per barrel, namun perlu kita ini juga kita waspadai karena memang kecenderungannya akan naik. Ini sangat bergantung sekali dengan situasi memanas yang ada di Timur Tengah berkaitan dengan jalur logistik yang akhirnya membutuhkan waktu dan biaya yang berkali-kali lipat dibandingkan kondisi normal.
Nah, itulah yang perlu diwaspadai, apalagi memang saat ini Indonesia benar-benar bergantung dengan harga minyak dunia. Lagi pula kita juga masih sangat mengandalkan subsidi untuk bahan bakar jenis Pertalite dan juga biosolar. Yang ini juga pasti akan menjadi beban APBN ketika nanti nilai harga dari minyak dunia melambung tinggi atau melewati dari cap 82 US dollar tadi. Itu yang perlu dimitigasi oleh pemerintah Indonesia, Mas Prasetyo. Iya, tapi potensinya dari Energy Watch begitu peluang ke $100 Amerika per barrel atau bahkan di atas bisa terjadi tidak di tahun 2024 ini. Mengingatkan eskalasinya sebenarnya semakin panas loh kalau kita lihat di Timur Tengah dengan posisi beberapa negara yang justru sekarang sudah mulai terbawa arus begitu. Harapannya sih di tahun ini jangan sampai mencapai 100 ya, karena ini kita lihat lagi bagaimana kondisi geopolitik yang ada di Timur Tengah. Kita artinya harapannya adalah jangan sampai Iran itu turun secara langsung dalam konflik yang saat ini berkecamuk, karena itu pasti diprediksi kenaikan harganya bisa sampai 12 sampai 20 dolar dari harga yang saat ini ketika nanti konflik di Timur Tengah memburuk gitu. Nah, lantas sejauh mana juga nih kalau misalnya potensi gejolak energi secara global begitu dengan eskalasi yang masih terus-menerus terjadi begitu? Iya, gejolak sektor energi secara global tentunya akan sangat terdampak ya, apalagi kita masih dalam proses transisi energi, masih sangat bergantung dengan energi fosil. Di sini harga itu jadi pengaruh utama, terutama untuk negara-negara yang memang bergantung seperti Indonesia. Jadi diharapkan ini sih pemerintah dari awal tahun sudah memitigasi bagaimana resiko-resiko yang memang dapat terjadi. Ditambah pula tahun ini kita menjalani tahun politik ya, yang situasinya juga mungkin bagi sebagian orang semakin tinggi uncertainty-nya. Itulah yang sambil kita menyambut pesta demokrasi, pemerintah juga perlu menaikkan fokus dalam hal mitigasi dari kenaikan harga minyak dunia. Baik, dari sisi produksi minyak sendiri di dalam negeri bagaimana dari pengamatan Energy Watch begitu kan beberapa kali juga belum bisa menyentuh target begitu yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Sementara kan tadi masih mengandalkan impor. Nah, apakah ini akan mengganggu dari sisi keuangan negara ataukah kita perlu ada satu kebijakan pengetatan lagi begitu untuk penggunaan bahan bakar minyak atau minyaknya sendiri begitu di Indonesia atau bagaimana? Iya, Mas Prasetyo, kita perlu berbicara dari hulu ke hilir ya, bagaimana memang target pemerintah mencapai 1 lifting yang kondisinya saat ini masih di sekitar 600 ribuan. Ini masih cukup jauh di hulunya, jadi kegiatan eksplorasi tentu perlu digiatkan lagi, komitmennya memang perlu ditekankan oleh pemerintah terhadap pihak-pihak terkait di sini. Dan juga pemerintah mungkin bisa memberikan semacam insentif untuk skema eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan minyak yang baru di Indonesia. Itu untuk di hulunya, lalu sampai ke hilir kita juga tadi Mas Prasetyo sudah menyampaikan ya bagaimana mengatasi ketepatan sasaran dari subsidi bahan bakar minyak ataupun gas yang saat ini dilakukan oleh Indonesia. Seperti yang kita tahu saat ini kita masih dalam proses pendataan, belum sampai di tahap pembatasan bagaimana masyarakat yang mendapatkan merupakan masyarakat yang memang tepat sasaran dan sesuai dengan data yang kita nanti akan implementasi ya untuk penerapan penerima subsidinya. Dan selain itu kebijakan-kebijakan pendorong seperti untuk biodiesel dari B35 menjadi B40 ini juga sudah merupakan langkah signifikan yang dilakukan pemerintah, ditambah juga ini sudah mulai uji coba bioetanol ya, 7% dalam campuran Pertamax. Ini juga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bahan bakar seperti itu Mas Prasetyo. Review dan mungkin proyeksi Anda terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia di sepanjang tahun 2024 ini kalau Anda kan masih bilang cukup stabil. Nah, stabilnya di rentang berapa sih? Stabilnya masih di kisaran paling
tinggi di 85 sampai 90 Mas Prasetyo. Meskipun memang kita melihat ada kecenderungan naik terus ya akibat konflik yang ada di Timur Tengah dan juga sanksi yang masih diberlakukan kepada Rusia. Dan untuk pasokan ditambah pasokan juga tetap terbatas, namun supply-nya sudah mulai meningkat dari awal tahun 2024 diprediksi sampai akhir tahun juga akan terus bertambah. Oke, itu berarti Karena kita sudah menghadapi masa post-COVID ya, di mana semua industri sudah kembali berjalan normal dengan target-target yang bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum betul. COVID saat ini. Ya, berarti rentangnya 85 sampai dengan $90 Amerika per barrel begitu untuk harga minyak prediksi mentah kami dunia. seperti itu. Baik, Mas Dimas, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Dimas. Salam sehat juga Mas Prasetyo. Terima kasih banyak.